pada malam hari ini. Teman-teman, 1 tahun sudah hampir berlalu. Apa yang sudah kita ukir di tahun ini? Apa yang sudah kita hasilkan di tahun ini? Tentu di bulan Januari kita sudah buat planning bahwa dalam 1 tahun ini kita akan mengukir prestasi. Pertanyaan saya adalah, sudahkah pencapaian itu kita dapatkan di akhir tahun ini? Mari kita mereview kembali apa yang sudah kita dapatkan di tahun ini. Nah, kalaupun misalnya belum, tidak menjadi masalah, kita tetap akan berjuang kembali untuk meneruskan apa yang belum tercapai. Ya, jadi izinkan saya malam hari ini untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang sebuah peluang bisnis yang menurut saya ini adalah peluang bisnis yang sangat bagus, karena peluang bisnis ini adalah peluang bisnis yang paling diminati oleh banyak orang di hari ini. Perkenalkan, saya Hendrik. Untuk 30 menit ke depan, saya akan membagi informasi tentang bisnis yang potensial untuk bisa kita kerjakan bersama-sama dengan modal yang paling kecil, tetapi dengan potensi income yang sangat besar. Saya akan berbagi layar, teman-teman. Ya, oke. Saya ucapkan selamat datang kepada para calon miliarder yang malam hari ini meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama guna mendapatkan informasi tentang apa itu IoTrade. Dan nanti teman-teman akan diberikan ruang untuk bisa bertanya, bisa lewat chatting, agar supaya pertanyaan teman-teman itu bisa menambah wawasan baru buat kita semua. Oke, kita sekarang hidup di era digital. Sadar ataupun tidak, seluruh kehidupan manusia itu sudah terconnecting kepada internet atau di era digital. Dan hari ini produknya kita gunakan. Seperti malam ini saya bisa berbicara dengan teman-teman semua. Mungkin ada yang ada di Aceh, ada yang di Kalimantan, ataupun ada di Papua. Tapi kita bisa dikumpulkan di dalam satu wadah malam hari ini, di dalam Zoom meeting, itu karena adanya internet atau adanya era digital. Dan era digital itu banyak sekali menghasilkan produk-produk yang hebat. Salah satunya adalah produk untuk keuangan. Teman-teman tahu, sejak adanya internet, maka ada pula yang namanya kripto. Nah, kripto itu adalah mata uang digital, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa hari ini, di dunia ini sebetulnya sudah ada dua bentuk mata uang. Yaitu mata uang fiat yang sering kita gunakan, yang selalu kita gunakan saat ini, seperti rupiah, dolar Amerika, dan ada juga mata uang kripto, gitu ya. Dan mata uang kripto ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, tingkat kepercayaan baik pribadi maupun global itu meningkat dengan pesat. Dan tidak menutup kemungkinan mata uang digital ini akan menjadi aset yang paling besar di masa yang akan datang. Nah, di dalam kripto itu ada siklus yang kita biasa sebut siklus 4 tahunan. Di mana di dalam setiap siklus itu akan selalu melahirkan orang kaya baru. Nah, siklus ini biasanya akan dimulai dari halving Bitcoin. Dan kita tahu 2024 kemarin itu sudah terjadi halving Bitcoin. Biasanya setelah halving Bitcoin, kita akan masuk di fase berikut yang namanya bull market. Ya, kemungkinan di tahun 2026 ini kita akan masuk di era bull market, teman-teman. Nah, di dalam setiap bull market yang terjadi itu akan selalu atau banyak sekali melahirkan miliarder-miliarder kripto baru yang lahir dari industri ini, teman-teman. Jadi, siapa tahu di antara kita, Andalah orangnya, gitu ya. Oke, kalau kita bicara tentang kripto, teman-teman, hari ini kripto sudah menjadi komoditas. Sehingga kripto ini bisa kita manfaatkan untuk bisa mendapatkan income dari kripto. Banyak cara untuk kita bisa dapat uang dari kripto. Tetapi menurut saya, cara yang paling cepat, ideal, dan praktis sebetulnya adalah dengan cara kita melakukannya, yaitu dengan cara trading.
Trading kata lain adalah dagang. Nah, kalau kita bicara tentang dagang, dagang ini sebetulnya sudah menyatu dengan peradaban manusia. Ribuan tahun yang lalu, manusia itu sudah bisa melakukan yang namanya perdagangan. Maka kalau teman-teman lihat atau membaca sejarah, di setiap ekspedisi yang terjadi ribuan tahun yang lalu, sebuah wilayah dikuasai, itu salah satunya masuknya melalui jalur perdagangan, teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang dagang, itu sudah menjadi hal yang umum di antara manusia. Nah, begitu juga ketika kita memulai mendapatkan uang dari kripto, maka mulailah dengan cara berdagang atau trading kripto. Dagang itu ada tempat, gitu ya. Dagang itu ada tempat. Seperti saya ketika mau dagang konvensional, berarti saya akan cari pasar untuk berdagang di pasar. Jadi kalau kita bicara tentang dagang, kita harus punya tempat berdagang yang kita sebut pasar. Begitu juga ketika teman-teman memutuskan untuk berdagang kripto, maka pilihlah pasar yang bagus. Kalau dalam dunia kripto, kita namakannya adalah exchange, gitu ya. Nah, exchange yang bagus ada misalnya Binance, kemudian Bitget, kemudian ada toko kripto. Nah, teman-teman bisa gunakan exchanger tersebut. Nah, oleh sebab itu, ketika teman-teman memutuskan trading, maka hal pertama yang teman-teman lakukan adalah downloadlah aplikasi Binance atau Bitget atau toko kripto. Di sanalah nanti kita akan berdagang, teman-teman. Nah, kenapa pilihan teman-teman atau pilihan saya ada di toko kripto? Karena kita tahu, di Binance, karena kita tahu bahwa Binance ini adalah platform exchanger terbesar nomor 1 dunia. Kalau teman-teman membuka Coin Market Cap, maka di sana teman-teman akan menemukan bahwa untuk perdagangan di spot trading saja, Binance itu pengelolaan keuangannya mencapai 65 miliar US dollar. Nah, ini adalah sebuah perputaran uang yang sangat besar sekali, teman-teman. Teman-teman bisa membayangkan begini. Ada satu tempat, pasar, yang perputaran uangnya begitu besar sekali. Maka pasti teman-teman akan berebutan untuk bisa berdagang di sana. Nah, itulah Binance, teman-teman. Nah, selain daripada perdagangan perputaran uang yang besar, Binance juga punya asetnya besar sekali, teman-teman. Tercatat per hari ini, aset Binance itu mencapai 104,5 miliar US dollar. Ini adalah aset yang dihasilkan oleh Binance. Nah, kalau teman-teman melihat antara total aset yang jumlahnya 104 miliar dolar dengan trading spot yaitu 65 miliar dolar, nah ini selisihnya cukup jauh. Artinya apa? Artinya secara total aset Binance itu jauh lebih besar 2 kali lipat dibandingkan spot trading yang sedang berjalan. Nah, ini adalah salah satu ciri bahwa exchanger tersebut adalah exchanger kuat. Karena apa? Asetnya besar sekali, teman-teman. Teman-teman tidak perlu khawatir kalau menggunakan Binance, karena Binance sendiri juga punya asuransi yang tentu akan dipersiapkan ketika terjadi resiko. Kita tahu di dunia maya, di dunia internet, peretasan itu akan selalu ada, gitu ya. Tetapi Binance mempersiapkan teknologinya dengan yang terbaik. Namun yang namanya musibah, kita nggak pernah tahu. Binance juga memahami hal itu sehingga Binance juga sudah menyediakan asuransi kalau sampai jebol. Sejauh ini Binance tetap aman-aman saja. Maka pilihan pertama teman-teman ketika trading, pilihlah Binance. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa memilih Bitget untuk tempat kita melakukan trading. Nah, Bitget ini merupakan exchanger yang pertumbuhannya juga sangat pesat, teman-teman. Kalau tahun lalu peringkatnya masih di urutan 12, 13, atau 14. Tapi hari ini Bitget itu sudah menempati peringkat 6. Dan Bitget ini banyak sekali digunakan oleh orang-orang untuk trading kripto, teman-teman. Ya. Lalu kemudian, ini saya lewatin aja. Oke. Kita sampai di tahap berikut adalah, tadi saya sudah jelaskan kepada teman-teman bahwa hal yang paling menarik untuk kita bisa mendapatkan uang dari trading, dari kripto adalah dengan cara trading atau berdagang. Nah, tentu ketika pada prakteknya berdagang kripto itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Menurut saya, jangankan kita berdagang kripto, kita berdagang konvensional pun tentu kita mesti punya pengalaman. Sebab kalau kita tidak punya pengalaman, maka tentu kita akan salah di dalam berdagang.
Maka tidak heran kalau di luar sana kita bisa melihat banyak orang yang mencoba berdagang konvensional, tapi kemudian bangkrut. Kenapa? Karena mereka tidak profesional, tidak mempelajari secara detail bagaimana cara berdagang. Nah, itu yang konvensional. Bagaimana dengan kripto, teman-teman? Nah, teman-teman kalau memutuskan untuk berdagang kripto dan itu dilakukan secara manual, maka banyak faktor yang harus Anda perhatikan. Misalnya, teman-teman harus punya pengetahuan dasar tentang trading. Bagaimana cara beli koin, bagaimana menganalisa koin, bagaimana membaca trend market yang ada, gitu ya, membaca candle yang ada. Nah, itu ada ilmunya. Dan itu harus dipraktekin setiap hari, teman-teman. Jadi, bukan sekedar ketika kita tahu bahwa kripto menghasilkan uang bisa melalui trading, kemudian kita FOMO tanpa pengetahuan dasar, lalu kita masuk ke market. Ini berbahaya, teman-teman. Selain kita punya pengetahuan tentang trading, ternyata trading manual itu pun kita harus punya waktu untuk melakukan trading. Sebab kalau kita tidak punya waktu, maka kita akan selalu melewatkan momentum-momentum terbaik ketika trading berjalan. Jadi selain kita punya ilmu trading, kita juga harus punya waktu. Dan yang paling penting dari trading manual adalah kita harus punya kestabilan emosional. Karena bila kita tidak punya kestabilan emosional, maka seluruh ilmu pengalaman yang kita miliki itu akan buyar. Kenapa? Karena kita akan salah di dalam melakukan analisa. Nah, ini menjadi sebuah persoalan besar di lapangan, teman-teman. Dan begitu banyak orang sekarang yang sudah masuk ke trading kripto. Data dari Bapepti kurang lebih sekitar 20 juta orang yang sudah mendownload aplikasi exchanger lokal. Artinya banyak orang yang sudah masuk ke market kripto. Tapi pertanyaan saya adalah, matangkah mereka di dalam melakukan trading? Jika belum matang, maka saya memperkenalkan satu alat bantu yang nanti akan membantu kita semua di dalam melakukan trading secara otomatis dan maksimal. Alat bantu itu kita namakan AIO Trade. AIO Trade, gitu ya. Jadi AIO Trade ini adalah akronim atau kepanjangan dari All in One Trade, di mana nanti di dalam satu aplikasi kita bisa gunakan untuk trading kripto dan kita juga bisa gunakan untuk trading saham. Dan ini adalah satu-satunya bot trading, tools trading yang menggunakan dua instrumen sekaligus, yaitu trading kripto dan juga trading saham. Jadi kita bersyukur sekali karena teman-teman dikenalkan dengan AIO Trade. Apa saja yang bisa kita dapatkan manfaatnya ketika kita menggunakan AIO Trade? Yang pertama, teman menggunakan AIO Trade itu mudah dan efisien. Kenapa? Sebab AIO Trade ini adalah tools yang nanti akan bekerja buat Anda otomatis selama 24 jam. Nah, ini menarik sekali. Kalau dia bekerja 24 jam, maka tidak ada celah untuk tidak mengambil momentum, teman-teman. Gitu ya. Jadi selalu ada momentum yang bisa dibidik oleh AIO Trade. Kenapa? Karena AIO Trade akan memantau market 24 jam non-stop. Bayangkan kalau saya trading secara manual, tentu saya tidak akan mampu jaga lilin atau begadang selama 24 jam. Pasti ada batas waktu tertentu saya harus istirahat, teman-teman. Tetapi kalau kita pakai AIO Trade, maka AIO Trade ini akan bekerja 24 jam tanpa henti. Berikut yang tadi saya sampaikan, sepintar-pintarnya kita, tentu emosi kita itu juga akan sangat berpengaruh, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya emosi yang tidak stabil, maka ini membuat trading kita menjadi tidak maksimal. Nah, dengan AIO Trade, trading kita itu tidak dipengaruhi oleh emosi. Karena yang nanti akan bekerja itu adalah AIO Trade. Lalu berikutnya apa? Teman-teman tidak perlu punya pengalaman trading yang matang. Kenapa? Karena nanti AIO Trade yang akan membantu melakukan trading secara otomatis. Ya. Selanjutnya adalah AIO Trade juga punya fitur time frame yang tentu akan membantu kita untuk memaksimalkan potensi profit. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai AIO Trade ini udah sangat bagus sekali, teman-teman. Yang pasti adalah AIO Trade ini trading di pasar spot. Ya, ini adalah sebuah instrumen trading yang menurut saya cukup aman. Kenapa? Karena ketika kita trading di spot berarti kita membeli jumlah koin. Dan koin itu menjadi milik kita. Kita punya aset dalam bentuk koin tersebut. Sehingga ketika market itu naik, kita sudah dapat keuntungan. Maka kita bisa jual. Tetapi kalau harganya turun, tenang,
kita masih tetap megang barangnya, walaupun nilainya minus atau berkurang, gitu ya. Tetapi karena kita tidak menjualnya, maka kita hanya menunggu ketika market itu kembali naik, kita akan balik modal dan kita bisa jual kalau sudah untung. Jadi sedalam-dalamnya kita trading di pasar spot, penurunannya, kita tidak sampai kehilangan uang. Nah, itu yang membuat kita itu lebih tenang. Maka daripada itu, nanti ketika teman-teman trading di pasar spot pun, nanti teman-teman harus memperhatikan koin-koin yang bagus, yang kuat, yang punya fundamental, nah itu saja yang teman-teman pilih. Supaya ketika marketnya turun, itu masih bisa bertahan untuk kembali naik. Ya. Jadi Ayo Trade, live tradingnya langsung di pasar spot. Nah, live trading yang dilakukan oleh Ayo Trade itu langsung di market kripto kita masing-masing. Di dompet digital kita masing-masing. Atau di exchanger kita masing-masing. Jadi kalau Anda menggunakan Binance, maka modal trading itu akan ditempatkan di Binance, bukan di Ayo Trade. Itulah yang membuat kenapa Ayo Trade itu aman. Kenapa? Karena Ayo Trade tidak punya kuasa atas uang kita. Sebab Ayo Trade tidak megang duit kita. Duit kita aman di exchanger kita masing-masing. Gitu ya. Di luar sana mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada istilah, robot ini hilang, bawa kabur duit orang gitu ya. Nah, mereka mengatasnamakan robot, tapi sebetulnya itu bukan robot. Itu adalah platform money game yang kemudian menggunakan istilah alat bantu trading. Gitu. Sederhana, ketika uang ditempatkan di platform tersebut, maka itu rawan. Itu kemungkinan bisa hilang atau scam. Nah, berbeda dengan Ayo Trade. Ayo Trade sendiri tidak pernah megang duit member. Karena duit itu ditempatkan di exchanger kita masing-masing. Selanjutnya, karena modal trading itu ada di akun kita, maka untuk modal dan profit itu bisa kita tarik kapan saja. Siapa yang boleh narik? Ya tentu kita sendiri. Bukan Ayo Trade, bukan orang lain. Hanya kita, pemilik exchanger lah yang boleh melakukan penarikan baik modal maupun profit. Karena setiap kali kita melakukan penarikan, tentu ada kode OTP yang harus kita masukin ke dalam. Misalnya, kode OTP lewat SMS, lewat email, dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang saya suka dari Ayo Trade adalah ketika teman-teman memulai trading, kita bisa memulai trading dengan modal sesuai kemampuan kita masing-masing. Sehingga buat teman-teman yang baru pengen mencoba merasakan manfaat daripada Ayo Trade dan pengen coba-coba dulu, saya pengen trading dengan modal kecil. Silakan. Kita bisa gunakan Ayo Trade dengan modal kecil. Atau kalau teman-teman sudah punya modal besar, sudah melihat kinerja daripada Ayo Trade dan pengen trading dengan modal besar, itu pun dianjurkan, gitu ya. Jadi balik lagi, modal trading itu tergantung modal kita masing-masing. Namun yang boleh saya pastikan adalah rumusnya dalam trading, kalau kita punya modal kecil tentu profitnya kecil. Tetapi ketika kita punya modal besar, maka tentu profit kita juga akan besar. Gitu. Jadi kembali lagi kepada kemampuan keuangan masing-masing dan goal kita. Jika goal kita kepengen profitnya besar, maka tempatkanlah modal trading di Binance dengan modal yang besar. Itu udah pasti profitnya kencang, teman-teman. Ayo Trade punya dua fitur ketika teman-teman memulai trading, yaitu yang pertama Follow Master, di mana Follow Master ini berfungsi sebagai settingan bot yang dilakukan oleh profesional trader yang dipercayakan atau ditunjuk oleh developer. Jadi dengan kata lain, kalau teman-teman trading mengikuti Follow Master, itu sederhana. Cukup klik Follow Masternya saja, ikut, setelah itu tradingnya langsung jalan. Dengan kata lain, kita tidak repot untuk memikirkan settingannya. Cuman Follow Master ini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah ketika terjadi agresivitas market, baik marketnya naik pesat ataupun turun dalam, nah kita tidak bisa merubah settingan. Karena yang boleh merubah settingan ini adalah profesional trader yang dipercayakan oleh developer, teman-teman. Gitu. Jadi kita tidak bisa merubah settingan di tengah jalan. Maka kalau teman-teman yang suka merubah settingan di tengah jalan, maka teman-teman pakai cara yang kedua, yaitu sistem customisasi. Nah, jadi kalau sistem custom ini adalah settingan teman-teman yang bikin sendiri. Nah, buat teman-teman yang sudah punya pengalaman di dunia trading, gitu ya, pasti sudah punya settingan andalan. Gitu. Untuk Bitcoin saya settingannya biasanya begini.
Ethereum saya settingannya biasa begini. Nah, itu bisa dituangkan, bisa diisi di dalam sistem customnya IoTrade. Gitu. Otaknya dari teman-teman, tetapi nanti eksekutornya adalah si IoTrade. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai yang sistem custom, itu akan lebih fleksibel, teman-teman. Ketika market mengalami agresivitas baik naik maupun turun, dan kita pengen merubah settingan di tengah jalan, nah kita bisa merubahnya. Nah itu manfaat dan kelebihan dari sistem custom. Dan saya lebih merekomendasi untuk teman-teman menggunakan custom. Nah kalau yang tidak punya pengetahuan tentang settingan, tidak perlu khawatir. Kita punya komunitas yang nanti di mana komunitas ini akan saling mensupport untuk berbagi informasi tentang settingan. Nah ini adalah fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh IoTrade. Kita punya dua fitur unggulan besar, yaitu skema trading yang dijalankan oleh IoTrade. Yang pertama adalah menggunakan skema atau sistem average. Kedua, kita punya skema namanya sistem grid. Teman-teman juga bisa pakai atau kombinasi antara average dan grid. Lalu kita juga punya price range. Price range itu adalah pembatas harga. Gitu. Untuk kita tentukan nanti di area mana trading itu akan bekerja. Jadi kita bisa setting ketika melewati harga price range kita, botnya tidak beli. Begitu juga ketika turun, melewati harga minimum kita, botnya tidak beli. Itu fungsi dari price range. Dan menariknya, teman-teman juga punya trailing stop. Dan ini teman-teman dapat secara otomatis. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kerja trading dari average? Caranya seperti ini, teman-teman. Averaging itu adalah transaksi yang dilakukan berulang-ulang dan transaksinya kemudian digabung menjadi satu untuk mendapatkan harga rata-rata, teman-teman. Jadi ibaratnya kita membeli gitu ya, lalu harganya turun, beli lagi, dan ketika digabung menjadi satu, itu akan ketemu harga rata-rata. Nah, saya coba buat satu tulisan. Nah, IoTrade itu sistem trading gini. IoTrade tidak mengajarkan kita atau tidak skemanya tidak menggunakan sistem one shot. One shot artinya begini. Ketika teman-teman ini punya modal contoh $1.000. Kalau kita kepengen profit banyak tanpa memikirkan resiko, kita kepengen profitnya langsung 1.000. Dulu saya waktu pertama kali kenal kripto, saya FOMO. Jadi ketika orang bilang beli Bitcoin, saya tanpa pikir panjang $1.000 langsung beli, teman-teman. Misalnya di harga 100.000. Kan di pikiran saya adalah nanti market naik saya bisa untung dari $1.000. Itu yang kita inginkan. Tetapi market kadang-kadang berkata lain. Yang kita harapkan naik ternyata market itu turun, teman-teman. Nah, seandainya turunnya adalah minus 10%, berarti di sini kita mengalami floating itu sebesar 10%. Jadi secara duit kita itu hanya punya sisa $900. Bagaimana kalau nanti turun lagi sampai dengan minus 50%? Berarti modal kita itu hanya sekitar $500. Memang amannya kalau kita trading di spot ada kemungkinan marketnya naik lagi. Tetapi ini butuh kenaikan yang cukup panjang dan lama. Biasanya orang yang melakukan one shot, biasanya dia akan panik ketika market turun. Sehingga ketika turun, di sini dia pasti akan cut loss. Akibatnya dia mengalami kerugian. Nah, ini yang sudah dipikirkan oleh IoTrade. Sehingga ketika proses trading berjalan, IoTrade itu menggunakan averaging. Nah, averaging itu cara kerjanya bagaimana? Teman-teman misalnya punya $1.000. Nah, $1.000 ini tidak ditransaksikan di dalam satu harga, tetapi akan dibagi di dalam banyak transaksi. Misalnya kita bagi di dalam 5 transaksi. Berarti di layer pertama, misalnya harga BTC 100.000. Nah, IoTrade akan gunakan misalnya hanya $100 dulu. Gitu ya. Kalau misalnya nanti market naik, nah kita akan profit dari $100 ini, teman-teman. Tapi kan kita pikirkan resikonya. Kalau nanti market turun, antisipasinya gimana? Oke, ketika market turun,
menyentuh misalnya harga 90.000, kalau orang yang one shot akan cut loss, kalau kita akan beli lagi. Misalnya di sini belinya adalah 200.000. Kenapa ada beli 200.000? Karena kita masih punya modal. Dari $1.000 terpakainya baru 100. Berarti kita masih punya cadangan 900. Lalu turun beli lagi 200. Yang terpakai baru 300, cadangan kita masih 700. Ternyata market masih turun lagi, contoh sampai di harga 70.000, sorry, 70.000. Nah, ini Ayo Trade akan beli lagi, misalnya dia beli dengan harga, dengan modal misalnya 400.000. Nah, kalau averaging, ini kemudian digabung semuanya, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau digabung semua, kemungkinan harganya di sini. Jadi di area mungkin di harga 80.000. Nah, Ayo Trade sudah TP. Sudah untung dan sudah dijual. Gitu ya. Nah, kelebihan dari averaging apa? Kelebihannya adalah ketika harga atau transaksi kita itu terjual, maka kita bisa melakukan transaksi lagi di harga yang lebih murah. Kalau teman-teman lihat dari contoh ini, transaksi pertama ini kan di angka 100.000 ya. Transaksi pertama itu di angka 100.000. Tapi ketika market turun beli, kemudian ketemu harga rata-rata, harga rata-ratanya di 80.000. Artinya di sini sudah dijual dan sudah untung. Maka ketika terjadi transaksi yang kedua atau transaksi baru, nah Ayo Trade akan beli di area 80.000. Di area sini, teman-teman. Padahal transaksi pertama kita tadi kan di area 100.000. Tapi karena kita pakai averaging, maka di transaksi berikut atau di trading baru, kita bisa dapat harga yang lebih murah. Nah, ini kelebihan daripada averaging, teman-teman. Ada nggak kelemahannya? Ada. Nah, ada. Apa kelemahannya? Ya tentu menunggu profit itu bisa lebih lama. Karena gini, misalnya ya, penurunan yang terjadi itu mencapai minus 20%. Berarti harga rata-rata yang diharapkan adalah di area 10%. Berarti kita butuh kenaikan dari 20% ke 10%. Maka kenaikan yang kita harapkan adalah naiknya itu adalah 10%. Nah, di dunia kripto 10% sampai 15% itu ya bisa capai dalam waktu dekat. Tetapi kadang-kadang juga lumayan lama menunggunya. Artinya gini, kalau kita pakai averaging, nah kita menunggu untuk kenaikan market itu jauh lebih tinggi, kebutuhan kenaikan presentasinya. Baru kemudian kita akan mengalami take profit. Nah, tapi intinya pergerakan market kan seperti ini, teman-teman ya. Pergerakan market, misalnya tradingnya mulai dari sini. Nah, pergerakan market kalau umpamanya naik, berarti kan trennya seperti ini ya. Nah, nanti dia akan satu way. Setelah itu mungkin dia akan turun lagi. Nah, setelah turun mungkin satu way lagi. Setelah itu apa yang terjadi? Ya bisa turun lagi atau bisa naik lagi. Jadi market tuh berlarinya hanya begini saja. Kalau kita pakai sistem averaging, maka di sini terjadi buy, di sini kita udah sell. Ini buy lagi, di sini kita sell. Nah, ketika turun, nah di sini terjadi banyakan buy. Nah, ketika buy-nya banyak, otomatis averaging-nya mungkin di area sini. Di sini kita udah TP. Nah, itu kelebihannya kalau kita pakai sistem averaging, teman-teman. Lalu yang berikut adalah sistem grid. Nah, grid itu hampir sama polanya, tetapi transaksi penjualannya yang berbeda. Jadi contoh gini ya, balik lagi teman-teman punya modal $1.000. Nah, $1.000 kalau kita bagi 20 layer, berarti satu layer itu hanya menggunakan $50 saja. Nah, transaksi pertama kita sebut layer 1. Misalnya Ayo Trade beli di harga 100 juga ya. Dia hanya gunakan modal $50. Lalu ternyata market ini turun. Maka layer kedua ini akan terpakai lagi misalnya di harga 90. Nah, ini beli lagi $50. Ternyata turun lagi di layer ketiga, ini Ayo Trade beli lagi di harga misalnya 80. Ini
beli lagi 50. Turun lagi, kepake lagi layer 4. Di harga 70, ayo trade, beli 50. Nah, apa yang terjadi kalau market sudah turun dalam? Nah, biasanya market akan kembali naik. Kalau tadi di averaging, ini semua digabung menjadi satu transaksi ketika dijual. Tetapi kalau kita pakai grid, dia akan menjualnya terpisah. Jadi misalnya nih, naik ke sini. Berarti layer 4, ini kita udah profit nih teman-teman. Maka di sini, layer 4-nya di TP dulu. Take profit dulu. Gitu. Layer 1, 2, 3, di situ kita belum jual. Kenapa? Karena belum untung. Gitu ya. Nah, ketika naik lagi, maka layer ketiga ini take profit. Karena kita sudah untung. Naik lagi, layer kedua ini take profit. Naik lagi, berarti layer pertama kita take profit. Nah, ketika turun, ya sudah, buy lagi $50. Turun lagi, buy lagi $50. Turun lagi, buy lagi $50, begitu seterusnya. Ketika naik, sell lagi, naik, sell, naik, sell. Nah, ini akan terjadi 24 jam non-stop. Teman-teman bisa bayangkan, ada alat yang membantu kita bekerja secara otomatis 24 jam non-stop dengan cara seperti ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa market itu kerjanya cuma begini. Naik, turun, naik lagi, turun lagi. Jadi kalau kita pakai pola seperti ini, kita tidak akan pernah kehilangan momentum, teman-teman. Tinggal yang penting adalah money manajemennya yang harus kita jaga. Nah, money management yang baik bagaimana, teman-teman? Nah, setiap koin itu karakteristiknya beda-beda. Jadi kalau saya pribadi ya, money management yang saya bangun itu, saya selalu mempersiapkan tingkat resikonya sampai dengan penurunan maksimal antara 40% sampai dengan 50%. Nah, kalau teman-teman menggunakan grid nih, contoh. Gridnya, misalnya teman-teman pakai dengan 30 layer. Nah, maka yang dilakukan apa? Upayakan penurunan di dalam 30 layer itu mencapai antara 40 sampai dengan 50%. Itu. Jadi layer pertama, misalnya layer pertama sampai layer 5, ya teman-teman misalnya bikin berapa? Penurunan 1%. Berarti di sini kita udah dapat 5% nih penurunan. Layer kedua layer ke-6 sampai layer ke-10. Nah, ini teman-teman mau bikin berapa? 1,5% atau berapa persen. Nah, ini racikannya teman-teman bisa bikin sendiri. Tetapi dipastikan adalah area penurunan sampai dengan layer 30, nah itu bermainlah di area antara 40% sampai dengan 50%. Nah, ini tergolong aman untuk trading dengan mengikuti skema grid. Nah, tetapi di lapangan ada juga orang-orang yang ambil resikonya cukup tinggi karena dia mengerti, nah dia bisa utak-atik di tengah jalan kan. Jadi kalau melihat tren marketnya adalah naik, nah komposisinya ya bisa 30%. Supaya kapitalnya bisa terpakai lebih banyak, agar profitnya lebih besar. Gitu. Kalau mau ambil resiko yang lebih tinggi lagi, ya bisa juga 20%. Itu juga bisa. Kembali kepada racikan masing-masing. Tetapi kalau saya pribadi, supaya benar-benar aman, ya saya selalu menganjurkan antara 30% sampai dengan 50%. Nah, ini tergolong aman, teman-teman, untuk settingan pakai Ayo Trade. Kemudian saya lanjut lagi. Oke, sebentar. Capeklah meja tapi tangan jadi kotor. Kini ada mini mop lipat super praktis. Cukup tarik dan peras, meja langsung bersih tanpa repot cuci tangan. Cocok buat meja dapur, meja kopi sampai kaca jendela. Tahan lama, ringan dan bisa dilipat. Gampang disimpan di mana aja. Buruan beli sekarang, harga cuma 10. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara kerja averaging.
Dan ini juga tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara kerja grid, teman-teman. Jadi hanya ada dua skema trading yang digunakan oleh IoTrade. Dan ini sangat menjawab kondisi market, teman-teman. Nah, ini adalah disclaimer atau hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah IoTrade tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Jadi trading di IoTrade, profitnya itu tidak flat, gitu ya, tidak sama setiap bulan. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil, tergantung daripada kondisi market, gitu ya. Nah, yang kedua adalah volatilitas dalam perdagangan kripto, itu bisa membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Maka yang harus teman-teman perhatikan adalah menjaga money management supaya bisa menjangkau ketika terjadi pergerakan market yang sangat agresif. Ya, money manajemennya yang tadi bisa disetting dengan penurunan 30%, 40%, atau 50%. Seperti itu ya. Oke, kabar baiknya adalah teman-teman kalau pakai IoTrade sekarang itu gratis. Kenapa gratis? Sebab begini, setiap tools atau alat bantu trading biasanya itu ada dua biaya yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah biaya aktivasi, dan yang kedua adalah biaya sharing profit, teman-teman. Kabar baiknya, di IoTrade, biaya aktivasi kita masih gratis, alias belum berbayar. Jadi teman-teman cukup menyediakan saja biaya trading fee. Begitu. Nanti kalau sudah berbayar, IoTrade itu akan biayanya sekitar $120. Jadi mumpung sekarang masih gratis, teman-teman cukup menyediakan trading fee saja, supaya tradingnya bisa langsung jalan dan status teman-teman sudah bisa menjadi VIP 1, teman-teman. Oke, ini saya lewatin aja. Baik, saya masuk ke fungsi atau manfaat IoTrade yang kedua. Gitu. Jadi IoTrade itu sebetulnya punya dua fungsi. Fungsi yang pertama sebagai alat bantu trading, dan fungsi yang kedua kita bisa memberikan affiliate kita atau kode referral kita kepada setiap orang supaya ketika mereka trading ada sharing profit yang diberikan kepada kita. Jadi di era digital itu sebetulnya lebih mudah untuk kita cari uang. Kenapa? Karena semua platform digital umumnya ada sistem affiliate-nya. Teman-teman punya Shopee gitu ya, punya TikTok, sebetulnya itu ada affiliate-nya yang bisa teman-teman bagi ke rekan Anda. Nah, begitu juga dengan IoTrade. IoTrade ada affiliate yang bisa teman-teman bagi ke rekan Anda, dan ketika mereka trading, teman-teman akan dapat income. Nah, model income-nya seperti apa? Ini, teman-teman. Nah, untuk saat ini IoTrade punya 4 sumber income. Sumber income yang pertama kita namakan direct reward. Direct reward itu adalah income yang kita dapat dari hasil trading orang yang menggunakan kode referral kita. Misalnya saya merekrut teman saya menggunakan kode referral saya, maka bonus yang saya dapat adalah direct reward. Nah, bonusnya berapa? Bonusnya antara 20% sampai dengan 45%, tergantung level kita. Teman-teman level V1 dapatnya 20%. Teman-teman dapat level V6, dapatnya adalah 45%. Bonus yang pertama adalah direct reward. Jadi contoh ya, saya punya member. Lalu kemudian member ini masukin trading fee $50. Berarti saya langsung dapat 20%-nya. Dapatnya $10. Lalu member saya ini kemudian trading, maka setiap kali trading fee dia akan dipotong 20%. Artinya kalau sampai $50 ini habis, member saya itu sudah profit $250. Maka yang dilakukan apa? Profit yang ada di Binance, dia tarik sebagian, misalnya $50 atau $100 untuk ditempatkan di IoTrade. Dan yang terjadi apa? Ketika trading fee baru itu masuk, saya tetap dapat komisi 20%-nya. Dengan kata lain, di bisnis ini kita dapat income dari satu closingan, dapat income selamanya, teman-teman. Sepanjang tim di bawah kita itu trading, maka kita akan selalu dapat income. Pertanyaan saya, kalau nanti tim di bawah saya itu profit, gitu ya, apakah dia akan berhenti trading? Saya rasa tidak. Dia akan terus melakukan trading.
Dan sepanjang waktu, modal dia pasti akan terus membesar. Kenapa? Karena dia bisa melakukan compounding, dia bisa tambah modal, gitu. Sehingga lama-kelamaan modal trading dia itu menjadi besar. Nah, ketika modal trading besar, profitnya besar, kebutuhan trading fee juga meningkat. Berarti di kemudian hari, direct reward saya itu juga akan menjadi besar, teman-teman. Gitu ya. Jadi direct reward kita dapat 20% sampai 45%. Yang kedua, kita dapat yang namanya team reward. Nah, team reward ini kita akan dapat dari orang-orang yang ada di bawah kita, yang kemudian merekrut timnya. Gitu ya. Nah, kalau peer reward itu kita dapat dari orang-orang di atas kita yang sejajar dengan kita. Dan kemudian global reward, ini kita dapat income dari hasil total produksi seluruh komunitas IoTrade. Nah, ini dimulai dari VIP 4. Kita akan dapat 1%, di VIP 5 kita dapat 2%, dan di VIP 3 kita dapat, VIP 6 kita dapat 3%. Nah, saya oret-oret dulu, hitungannya adalah seperti ini, teman-teman. Yang dinamakan dengan direct reward. Direct reward. Nah, misalnya ini saya. Lalu kemudian saya closing orang pertama, si A. Nah, terhadap orang ini, itu saya dapat 20%. Lalu saya closing si B juga. Nah, terhadap orang ini saya dapat 20%. Dari apa? Dari trading fee. Ya, jadi kalau misalnya trading fee seseorang, contoh setelah dia modal tradingnya besar, lalu dia masukin trading fee-nya $1.000. Berarti saya akan dapat 20%. Berarti komisi yang saya dapat itu adalah 200 USDT atau $200. Nah, ketika trading fee dia itu habis, maka dia akan isi lagi. Misalnya dia isi, contoh karena modal tradingnya miliaran, dia ngisinya $10.000. Nah, saya dapatnya 20%. Berarti di sini saya dapat $2.000. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman main di kualitas, dapat member yang modal tradingnya besar, maka dari satu orang atau dua orang saja, teman-teman sudah bisa punya income yang besar. Gitu. Sorry, ini $2.000 ya. Maaf. Gitu ya. Nah, ini adalah direct reward. Nah, kalau bonus tim itu apabila si A kemudian ngerekrut si C. Kalau saya sudah jadi V2 atau sudah jadi leader, maka ketika si A merekrut si C, nah si A ini dapat 20% karena menggunakan kode referral si A. Nah, saya sebagai leadernya, saya akan dapat yang namanya team reward. Dapatnya adalah 5%. Gitu. Ya, si C kemudian misalnya ngerekrut nih 3 orang. Nah, si C-nya itu dapat 20%. Saya sebagai leader, ini dapat 5%, ini dapat 5%, ini dapat 5%. Begitu seterusnya. Sepanjang apa? Sepanjang si A belum naik menjadi V2, maka saya akan selalu mendapat komisi leader itu sebanyak 5%. Berapapun kedalamannya. Oke ya. Nah, kalau tim reward, peer reward, saya V2, lalu tim yang ada di bawah saya, tadinya dia V1. Kemudian karena dia capai target, maka kemudian dia naik menjadi V2. Nah, di sini terhadap member saya dapat 1%. Nah, itu adalah peer reward. Nah, sedangkan global dividend atau global reward itu adalah total omset global, di mana V4 ini dapat 1%. Saya mulai dari V4 dulu, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang global reward, berarti itu kan omset yang dilahirkan bukan dari 1 atau 2 orang,
tetapi dari seluruh member IoTrade, teman-teman. Gitu. Dan itu pasti omsetnya akan besar sekali. Saya kasih gambaran, misalnya ya, member IoTrade jumlahnya ada 100.000 orang. Kemudian masing-masing contoh mengisi trading fee-nya $100. Nah, berarti hitungannya adalah 100.000 dikali $100. Nah, berarti ini kurang lebih berapa nih? Sebentar, saya pakai kalkulator dulu. 100.000 dikali 100. Nah, berarti ini offset adalah 10 juta dolar. Nah, kalau fee 4 dapatnya adalah 1%. Berarti 10 juta dikali 1%. Maka ada 100.000 dolar yang siap dibagi kepada kelompok fee 4. Nah, ternyata pada saat itu fee 4 jumlahnya ada 10 orang. Maka yang terjadi adalah 100.000 dolar dibagi kepada fee 4 yang jumlahnya 10 orang. Berarti satu orang fee 4 itu mendapatkan 10.000 USDT. Nah, ini potensi income yang bisa didapat dari global reward atau global dividend. Dan ini tanpa syarat. Yang penting teman-teman ada di status fee 4 saja. Seandainya contoh nih, di bulan ini karena satu dan lain hal, teman-teman produksi pribadinya kurang. Atau timnya juga produksinya kurang. Tetapi karena teman-teman itu adalah fee 4, dan di grup yang lain bertumbuh dengan pesat, maka terkumpullah omset seperti ini. Maka di tanggal 1 bulan Januari, teman-teman bisa dapat global reward, ya tadi, 10.000 dolar atau berapa dolar. Gitu. Nah, ini menurut saya adalah sebuah potensi income yang bisa kita kerjakan bersama. Kenapa? Karena sumber uangnya banyak sekali. Hal menarik lainnya adalah apa? Di IoTrade kita tidak mengenal yang namanya sistem demosi atau maintenance. Jadi ketika teman-teman sudah ada di level VIP 2 atau di VIP 3, itu tidak ada kata untuk turun lagi. Di luar sana banyak sekali bisnis network yang kita dipaksa untuk bekerja keras, menghasilkan omset, tetapi bulan depan atau tahun depan, ketika omset kita tidak memenuhi validasi, maka kita akan turun posisi, teman-teman. Kalau di IoTrade tidak. Teman-teman, posisi V4 akan selamanya di posisi V4, tidak akan turun. Naik iya. Kalau omset teman-teman mencapai, maka teman-teman akan naik ke level berikut. Tetapi bila tidak mencapai, teman-teman juga tidak akan turun. Turun level. Nah, ini bagusnya kalau kita jalankan IoTrade dari sisi bisnisnya, teman-teman. Gitu ya. Oke, lalu kemudian ini tadi sudah ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini saya lewatin aja. Nah, ini target teman-teman. Target kenaikan dari setiap level. Jadi kalau teman-teman mau jadi VIP 1, mestinya membayar biaya aktivasi 120 dolar. Tetapi untuk saat ini, biaya aktivasi tersebut belum ada atau gratis. Sehingga teman-teman cukup mengaktifkan aktivasinya dengan menggunakan trading fee yang 50 dolar tadi. Jadi dengan 50 dolar saja, teman-teman sudah jadi VIP 1. Nah, selanjutnya teman-teman mulai bekerja untuk merekrut. Menuju VIP 2, berarti teman-teman rekrut minimal 3, lalu total timnya 20, lalu kemudian akumulasi trading fee-nya 100. Nah, saya gambar lagi bentuknya kayak gini, teman-teman. Ini saya, statusnya V1, saya pengen naik V2, yang pertama adalah saya rekrut direct. Berarti ini harus V1, ini V1, ini V1. Nah, syarat pertama saya terpenuhi, yaitu directnya adalah 3. Lalu kemudian,
V1 ini lalu punya relasi dan dia rekrut juga. Misalnya di sini ada rekrutannya contoh 5 orang. Nah, rekrutan 5 ini itu akan masuk menjadi omset saya. Berarti secara omset di sini saya sudah punya tim sejumlah 8 orang. Orang kedua saya kemudian ngerekrut lagi misalnya 5. Berarti secara tim saya sudah dapat kurang lebih 13 member. Lalu orang ketiga saya kemudian merekrut contoh 2. Nah, di sini saya sudah punya omset 15 member. Dan kemudian dari sini dia ngerekrut lagi nih, contoh 5. Nah, ini kalau dihitung total semuanya adalah 20. Maka dengan syarat seperti ini saya sudah naik. Gitu. Jadi kuncinya adalah pertama harus ada 3 direct dulu yang nempel ke kita. Orang keempat dan seterusnya itu bebas. Lahirnya dari kelompok mana saja bisa. Yang penting memenuhi kuota 20 member, kita akan naik menjadi V2. Gitu ya. Nah, saya kasih gambaran sedikit lagi yang untuk V3. Kalau V3 modelnya begini. Karena kita adalah matahari triliner, jadi directnya untuk V3 adalah 10. 1, 2, 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini 10. Nah, berarti kita punya 10 direct nih untuk naik ke V3. Nah, di antara 10 ini kita cukup membantu 3 orang saja. Yang kita bantu untuk naik ini V2, ini V2, ini V2. Maka persyaratan kedua terpenuhi. Nah, nanti total dari seluruh tim ini jumlahnya adalah 100 member. Nah, di sini teman-teman akan promosi jadi V3. Jadi kuncinya adalah untuk teman-teman jadi besar, maka besarkanlah orang-orang yang kita rekrut. Kalau teman-teman pengen jadi leader besar, maka besarkanlah leader-leader yang teman-teman lahirkan. Prioritaskanlah orang-orang ini untuk mereka pun naik level, agar teman-teman ikut kedorong naik level. Gitu ya. Oke, jadi kalau untuk bentar. Nah, ini teman-teman syaratnya. V1 sekian, V2 sekian, V3 sekian, gitu ya, sampai di level V6 kita membutuhkan 30 direct, lalu total timnya adalah 10.000. Lalu kemudian kita punya minimum 3 orang yang kita bantu mereka naik ke VIP 5. Modal trading kita cukup 300 saja sudah bisa, dan akumulasi trading fee kita adalah $1.000. Jadi kuncinya adalah teman-teman bantu 3 tim di bawah Anda untuk naik level sejajar dengan kita, dengan Anda, agar supaya kita naik level lebih tinggi. Nah, ada strategi lain yang bisa teman-teman terapkan yang namanya reward solution 10 power. Nah, itu sebetulnya adalah bentuk akumulasi saja, gitu. Jadi kalau teman-teman tadi directnya rekrut 3, sekarang lipat gandakan produktivitasnya menjadi direct rekrut 10. Lalu ilmunya diterapin lagi ke bawah. 10 orang ini merekrut 10 menjadi 100. 100 rekrut 10 jadi 1000. 1000 jadi rekrut 10 jadi 10.000 dan seterusnya. Nah, ini tentu teman-teman akan cepat promosi menjadi VIP 6. Itu bagian dari strategi ya. Oke. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa IoTrade ini begitu peduli dengan legalitas perizinan. Oleh sebab itu ketika IoTrade lahir, langsung berupaya untuk mengurus izin. Dan hari ini kita terdaftar di Ruang Investasi Indonesia. Jadi Ruang Investasi Indonesia itu adalah platform penasihat berjangka yang tersertifikasi, yang berpengalaman, yang terpercaya, dan tentu tersertifikasi
di Bapepti dengan nomor 03-Bapepti-SI-PNB-07-2025. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan legalitas Ayo Trade, legalitas Ayo Trade itu terdaftar resmi di dalam perusahaan penasihat berjangka yang bernama Ruang Investasi Indonesia. Dan Ruang Investasi Indonesia ini terdaftar secara resmi di Bapepti. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini informasi tambahan saja bahwa kita ada rutin untuk Zoom dan kemudian ada Telegram juga yang teman-teman bisa ikutin. Lalu itu setiap hari Jumat, kalau Zoom setiap hari Rabu. Kemudian kita juga punya Telegram untuk The Best Academy. Nah, itu teman-teman bisa bergabung di sana. Untuk teman-teman yang menggunakan trading fee $50, maka teman-teman akan mendapatkan cashback sebesar 10% dan seterusnya. Kita juga punya kaos yang teman-teman bisa beli untuk dipromosikan. Setiap kali prospek orang di luar sana, teman-teman boleh pakai kaos ini agar supaya orang-orang mengenal ada komunitas Ayo Trade yang sedang berkembang hari ini. Oke, support system akan begitu kuat untuk membantu teman-teman yang akan bergabung bersama dengan Ayo Trade. Dan di akhir training saya pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih, salam cuan tumpah-tumpah, dan semoga kita sukses semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi informasinya, dan saya persilakan untuk teman-teman jika ada pertanyaan. Saya buka ruang untuk teman-teman boleh chat kepada saya. Mungkin dari penyampaian saya tadi ada yang mungkin terlalu cepat, gitu ya. Nah, teman-teman boleh menanyakan kepada saya. Saya akan membantu Anda untuk bisa menjawab dengan sebaik mungkin, teman-teman. Baik, apakah ada pertanyaan di antara hadirin semuanya? Boleh kirim ke saya lewat chat. Nanti saya akan bantu untuk menjawab. Selamat malam Pak Hendrik. Oh iya, malam Bapak, dengan Pak siapa? Nama saya Sugeng Wicaksono ya. Baik, Pak Sugeng. Saya pengen mengenal platform iTrade sebagai alat bantu untuk trading spot ya Pak ya. Ya. Ya, ini mulai kita pasarkan itu sejak kapan Pak? Apakah ada backtest sebelumnya? Misalkan hasil dari uji coba yang bisa kita percaya hasilnya itu benar-benar memberikan profit. Ya, kita tidak mencari profit yang besar, tetapi masih profitable seperti itu, Pak. Kalau untuk pengetesan, itu memang pada dasarnya kita harus langsung jadi seorang member, Pak. Gitu, jadi masukin trading fee, setelah itu tradingnya berjalan. Gitu, karena di sini kita tidak ada istilah akun demo ya. Kalau di platform lain mungkin ada yang namanya akun demo. Kalau di sini kita langsung kepada real trading. Gitu. Jadi kalau Pak Sugeng mau untuk coba gitu ya. Nah, tempatkanlah modal tradingnya di Binance atau di Bitget, lalu trading fee-nya ditempatkan di Ayo Trade. Ya udah, tradingnya jalan dulu, Pak. Misalnya dengan modal yang kecil, yang penting pengen tahu seperti apa kinerja daripada Ayo Trade, maka itu bisa dilakukan, Pak. Gitu. Jadi kita nggak ada demo akun demo, kita langsung kepada real trading, Pak. Oke. Misalkan nih Pak ya, terjadi permasalahan error pada robot ya, tidak bisa jalan atau apinya tidak bisa berjalan juga misalkan, kan itu akan terjadi trading kita tidak bisa jalan semuanya. Nah, apakah ini aman Pak? Misalkan jika semua tidak bisa berjalan atau mati ya, kita tidak bisa melakukan trading, uang kita di dalam exchanger ya tentunya ya. Ya, Apakah bisa
diamankan kalau tidak melalui penyambungan ke robot atau secara manual seperti itu, Pak. Iya, ketika trading berjalan dan kemudian terjadi treble, uang kita tetap aman karena uang itu ditempatkan di Binance, gitu ya. Hanya saja tentu uang tersebut bentuknya ya mungkin sebagian masih dalam bentuk USDT sebagai modal trading kita, tetapi sebagian lagi menjadi koin. Misalnya kalau Bapak transaksinya adalah Ethereum, berarti sebagian ada di Ethereum. Nah, Ethereum ini yang kemudian akan terganggu, Pak. Gitu. Seharusnya sudah waktunya jual karena sudah profit, tetapi kemudian aplikasinya error, tidak bisa jual. Seperti itu case-nya kan? Maka yang terjadi apa? Ya kita tidak ada profit hari itu. Karena harusnya jual, tapi karena aplikasi error tidak bisa dijual. Nah, sejauh ini pengamatan saya dan saya pengguna IoTrade juga, saya merasakan untuk transaksi beli maupun jual itu tidak ada kendala. Dari awal IoTrade itu lahir sampai dengan sekarang. Memang belakangan ini IoTrade banyak melakukan maintenance dikarenakan ada penambahan fitur untuk bot saham. Tetapi maintenance itu tidak mengganggu aktivitas trading yang sedang berjalan, Pak. Jadi ketika nanti market naik, waktunya sudah take profit, walaupun kita dalam kondisi maintenance, ya profitnya tetap tereksekusi di Binance ataupun di Bitget, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ya, baik, Pak. Sama-sama. Ya. Sama-sama, Pak. Oke, ini saya menjawab dulu pertanyaan lewat chatting. Dari Pak Salim. Oke, dari Pak Salim di Bekasi. Oke, bisa nggak kita putus trading langsung dari Bitget? Waduh, ini kata putus kayak putus cinta ya. Oke, Pak Salim, bisa Pak? Bisa. Jadi ketika kita mau putus trading, itu bisa dilakukan lewat IoTrade-nya juga bisa, atau kita mau langsung jual di Bitget, itu juga bisa Pak. Gitu, jadi fleksibel. Bapak mau pakai IoTrade untuk jual manual, boleh. Atau mau pakai Bitget untuk jual manual, boleh Pak. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut pertanyaan kedua. Dari Pak Mustaqim. Oh, ini mungkin melanjutkan pertanyaan dari Pak Sugeng tadi ya. Maksudnya data hasil trialnya Pak. Ya. Ini kelihatannya melanjutkan pertanyaan dari Pak Sugeng. Nah, jadi kalau untuk trial ya tentu itu di akun kita masing-masing yang sudah trading real. Gitu. Oke, dari Pak Simo. Isi trading fee $10 apabila berbayar 120, berapa yang harus dibayar lagi atau gimana? Isi trading fee $10 apabila berbayar lagi. Oh, oke, saya paham. Jadi gini, Pak. Ketika hari ini Bapak mengisi trading fee hanya $10, berarti status Bapak itu masih VIP 0. Bukan VIP 1. Karena yang dinyatakan sebagai VIP 1 itu apabila kita mengisi trading fee $50. $50 itu bisa sekaligus 50 atau bisa bertahap. 10, minggu depan 10 lagi, kemudian 10 sampai 50, maka status Bapak menjadi VIP 1. Nah, ketika kita sudah VIP 1, lalu kemudian muncul berbayar, kita nggak perlu bayar lagi. Karena status kita sudah VIP 1 untuk bot kripto. Gitu. Makanya kalau teman-teman hari ini trading fee-nya baru $10 atau $20, saran saya langsung akumulasi menjadi 50. Ditambah saja agar status teman-teman itu menjadi VIP 1. Sehingga nanti ketika berbayar, teman-teman tidak perlu mengeluarkan lagi untuk bot kripto karena gratis. Kecuali nanti teman-teman bilang, oh saya kayaknya pengen lagi untuk trading di bot saham. Nah, kalau teman-teman mau trading di bot saham, berarti kita wajib mengeluarkan $120 untuk mengaktifkan bot saham. Ya, seperti itu ya.
dari Pak Sukiman, untuk modal $50 fee Ayo Trade, money management tadi kata bisa trading tapi modal yang di exchange belum diisi. Apakah bisa langsung trading? Oke, baik Pak. Kalau kita baru ngisi trading fee, kita belum punya modal di Binance atau di Bitget, maka tradingnya tidak jalan Pak. Gitu. Karena ketika kita sudah melakukan API binding, kita setting trading, lalu kita masukin first buy-nya, nanti di situ secara otomatis akan terbaca. Contoh nih, Bapak pakai 10 layer, first buy-nya $15. Berarti total modalnya adalah 150 yang harus ditempatkan di exchanger. Jadi kalau 150-nya tidak ada di exchanger, botnya nggak bisa trading, Pak. Karena kan nggak ada modal. Jadi $50 yang ditempatkan di Ayo Trade itu baru saldo cadangan untuk trading fee, bukan untuk modal trading. Jadi Bapak harus punya dua modal. 50 tempatkan di Ayo Trade, modal trading tempatkan di Binance. Itu baru tradingnya akan berjalan, Pak. Ya, terima kasih Pak Sukiman ya. Halo Pak, mau tanya Pak. Oke, dengan Pak siapa? Bapak Syafi'i. Pak Ahmad Syafi'i, Ahmad. silakan Pak. Oh, berarti kita beli robotnya 50, terus robotnya trading 120. Berarti yang 50 itu bayar fee-nya untuk robot dan tidak bisa masuk ke Binance atau ke dompet. Gitu Pak ya. Nanti profitnya itu otomatis yang 120 yang ditradingkan lewat robot dengan sistem-sistem yang sudah ditentukan itu Pak ya. Betul. Iya, Betul, Pak. karena Terima kasih, Pak. kenapa? Iya, gimana? Iya, saya tambahkan lagi, kenapa harus ada modal cadangan di Ayo Trade? Karena kan ketika terjadi trading di Binance, profit di Binance, di dalam profit itu ada hak Ayo Trade sebesar 20%. Kan harus diambil sama Ayo Trade. Tetapi ketika diambil, itu tidak bisa dilakukan di Binance maupun di Bitget. Maka kita menyediakan saldo cadangan di Ayo Trade. Sehingga ketika terjadi profit di Binance, 100% dari profit kita itu tidak dipotong. Yang dipotong adalah 20% yang ada di Ayo Trade. Jadi konsepnya kayak orang driver Grab atau driver Gojek ya, yang menyediakan dompet, saldo dompet ya. Gitu. Jadi ketika ada customer bayarnya cash, nah secara otomatis di dompet kita, saldo kita itu akan kepotong, yang menjadi keuntungan dari Grab atau Gojek. Nah, konsepnya seperti itu, Pak. Saya menjawab lagi pertanyaan dari Pak Jeki. Oke, kalau level 0 berapa ya, Pak? Berapa biayanya? Oke, kalau VIP 0, Bapak nggak perlu bayar. Cukup registrasi saja, status kita menjadi VIP 0. Tetapi untuk menjalankan bisnis agar mendapatkan komisi, maka status Bapak harus naik menjadi VIP 1. Untuk menjadi VIP 1, maka trading fee-nya harus $50. Harusnya ketika sudah berbayar, Bapak itu bayarnya $120, Pak. Tetapi karena sekarang masih gratis, maka trading fee itu difungsikan sekaligus sebagai biaya aktivasi. Jadi dengan $50 saja, Bapak sudah VIP 1. Kalau VIP 0, Bapak rekrut, dapat orang yang bayar trading fee, komisinya Bapak nggak dapat. Nanti naiknya ke leader Bapak, yang statusnya VIP 1 atau VIP 2. Kan sayang. Bapak yang kerja tapi komisinya naik ke atas karena status Bapak VIP 0. Maka saran saya, masuk aja dengan $50 supaya jadi VIP 1. Setelah itu rekrut aja. Kalau pengen balik modal cepat, ya udah rekrut 5 orang, Pak. 1 orang yang masukin trading fee $50, kan kita dapat bonusnya $10. Kalau kita rekrut 5 orang, ya bonus kita udah $50, Pak. Jadi udah balik modal dari trading fee tersebut. Begitu ya. Dari Pak Arul, apakah modal kita di exchanger bisa habis? Trading kita ada di spot market, jadi ketika market itu turun, memang nilai kita
duit kita yang ada di exchanger itu akan terlihat berkurang. Tapi apakah bisa habis? Enggak. Habis itu kalau turunnya sampai 100%. Contoh, Pak Arul belinya Bitcoin. Bitcoinnya turun sampai 100%, maka aset kita itu menjadi nol nilainya. Tapi apakah BTC bisa turun sampai 100%? Nggak mungkin, Pak. 20% udah naik lagi. 30% mungkin udah naik lagi. Gitu. Makanya trading itu nanti teman-teman harus juga memilih koin-koin yang bagus. Gitu. Jangan koin-koin micin yang teman-teman pakai untuk trading. Itu bahaya karena penurunannya ya bisa 50%, bisa 60%, bahkan bisa sampai 80%. Jadi pilihlah koin-koin yang bagus supaya kalaupun terjadi penurunan market ya kita nggak sampai habis. Dan ingat ya, kalaupun nilai kita itu berkurang banyak, itu bukan berarti kita langsung rugi. Kenapa? Karena aset kita itu belum dijual, Pak. Jadi itu belum dinyatakan rugi. Rugi itu ketika turun, lalu kemudian kita jual paksa atau kita cut loss. Berarti itu kita mengeksekusi kerugian. Disitulah baru kita dinyatakan rugi. Tapi kalau market turun dan kita nggak jual, itu belum rugi. Namanya floating loss. Kita menunggu. Kalau nanti market itu kembali naik, maka nilai tadi kita yang kurang itu akan bertambah perlahan-lahan sampai akhirnya kita balik modal. Gitu. Ya, dan menariknya kan gini. Trading di IoTrade itu kan kita tidak membeli di satu harga, di harga tertinggi. Tetapi kita beli secara bertahap. Market turun beli lagi, market turun beli lagi, market turun beli lagi. Di setiap momentum kita ada modal. Sehingga ketika market itu naik, nah yang di bawah yang beli di harga murah, di situ kita sudah profit, Pak. Dan kita udah bisa jual. IoTrade yang menjual secara otomatis. Seperti itu ya. Kemudian dari Pak Iman, untuk nextnya jika bot saham sudah launching untuk skema kenaikan level bonus membernya masih sama kah? Oke. Wah ini luar biasa nih. Oke. Jadi saya coba tulis dulu ya. Informasi yang saya dapat teman-teman. Jadi ketika nanti bot trading ini sudah berbayar, bonus kita itu bertambah. Nah, pertama bonus yang kita dapat itu adalah bonus aktivasi. Activate. Nah, bonus aktivasi, info yang saya dapat untuk fee 1 ini dari $120, kita itu dapat bonus kurang lebih sekitar $35. Ini lumayan teman-teman. Tentu ketika teman-teman di VIP 2, bonusnya juga akan bertambah menjadi $40. Jadi setiap kali kenaikan level, kita ada pertambahan bonus $5. Ya. Bonus kedua yang nanti teman-teman akan dapat yaitu bonus trading fee. Nah, bonus trading fee ini masih tetap sama seperti tadi. Kalau teman-teman VIP 1 berarti dapatnya 20%. Jadi kalau ada member masukin misalnya $50, ya berarti teman-teman dapat $10. Sehingga pada hari itu teman-teman akan closing dengan total komisinya adalah $45. Lumayan ya. 600.000 lebih kalau saya nggak salah ya. Sorokan itu enggak tahu. Nah, ketika bergabung kita hanya butuh modal yaitu 50 USDT. Pada saat nanti sudah berbayar dari satu case, nah ini teman-teman sudah dapat $45. Artinya dengan closing satu orang saja, $50 kita udah balik teman-teman. Makanya beruntung kita yang kenal IoTrade saat ini, ketika IoTrade belum berbayar. Jadi kita masuk
dengan biaya aktivasi yang tergolong sangat murah. Maka manfaatkanlah kesempatan itu teman-teman, supaya hari ini teman-teman statusnya menjadi VIP 1 dulu. Ya, kurang lebih seperti itu ya Pak. Jam 10. Kemudian ada Pak Ferry. Apakah nanti jika sudah berbayar 120, sudah tidak ada pembagian trading fee 80-20 atau tetap ada bagi hasil? Oh ada Pak, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ketika nanti sudah berbayar, member itu punya dua beban biaya. Biaya aktivasi 120 dan biaya trading fee. Nah jadi kita masih tetap dapat trading fee-nya yang pembagian hasil 80-20 itu. Oke. Dari Pak Maksi Jakarta. Rekomendasi nama-nama koin yang bagus fluktuasi untuk trading. Saya selalu rekomendasi adalah 5 koin terbaik. Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, lalu kemudian BNB. Kita bermain di 5 ini aja teman-teman. Kalau kita menggunakan sistem grid, berarti kan trading kita adalah penurunan ke bawah. Gitu. Sehingga ketika market itu turun, kita nggak takut, kita nggak khawatir. Kenapa? Karena trading kita itu adalah di koin-koin yang bagus. Bukan koin meme yang nanti ketika turun 70%, habis itu nggak bangun-bangun, Pak. Bitcoin turun, iya. Naik, pasti. Ethereum juga sama, Solana juga sama. Jadi nanti strategi tradingnya adalah, teman-teman, jangan sebarkan modal kita ke banyak koin. Mendingan kita tempatkan modal besar kita di 1 atau 2 koin dengan sistem settingan penurunan ke bawah. Karena sifat koin itu kan begitu. Dia naik, nanti satu way, habis itu turun lagi. Jadi ketika dia naik, kita panen profit. Ketika dia turun, kita panen belanja, Pak. Beli. Bayangin kalau nanti teman-teman settingannya bikin lebar banget. 60%. Wah, itu udah aman banget. Jadi di area manapun kripto itu bergerak, mau turun mau naik, kita tetap happy, Pak. USDT kita pelan-pelan itu akan nambah, lama-lama jadi banyak, Pak. Gitu. Jadi kalau rekomendasi koin, saya sarankan 5 koin terbaik aja, Pak. BTC, Ethereum, XRP, Solana, BNB. Oke, ini pertanyaannya sama antara Pak Maksi dan Pak Salim ya. Saat ini koin apa yang mantap untuk trading Pak Ain yang sudah melihat pasar? Itu tadi Pak, 5 koin tadi. Kalau rekomendasi dari saya seperti itu. Nanti tentu teman-teman juga punya pengalaman trading masing-masing ya. Yang bisa saja pengalaman teman-teman bisa lebih banyak, gitu. Informasi yang teman-teman dapat jauh lebih banyak. Nah, kalau teman-teman mau trading di koin yang lain, ya silakan. Gitu ya. Nah, tetapi pesan saya, pilihlah koin yang memang besar. Minimal 20 tertinggi. Dan di IoTrade, kita itu sampai 20 koin kalau saya tidak salah. Dan itu masuk kategori koin-koin bagus semua. Itu kalau saya pribadi, dari 20 koin itu saya hanya mengerucut kepada 5 koin terbaik. Dan 5 koin ini pun saya pilihnya cuma 1. Hari ini saya tradingnya di Ethereum, teman-teman. Gitu. Yang lain trading di BTC. Yang lain tim saya trading di XRP. Ya, seperti itu ya. Pak Minggus Bala dari NTT. Izin tanya Pak, XRP Grid Spot 10 layer sudah terisi semua tapi masih ada 30 USDT. Apakah 30 USDT itu bisa saya tambahkan lagi layer atau bagaimana? Oke, baik. Ketika masih ada kelebihan USDT, maka Bapak boleh nambah layer. Dengan catatan, kalau 10 layernya itu sudah terpakai semua. Jadi top up itu ada 2 macam, Pak. Yang pertama top up untuk menambah layer, yang kedua top up untuk meningkatkan open posisi. Dan itu sesuai dengan kebutuhan. Contoh ya, transaksi baru terjadi di layer 1, layer 2. Teman-teman pakai 20 layer. Lalu teman-teman top up. Nah, ketika top up, saya menyarankan teman-teman top up-nya itu adalah menambah open posisi. Yang tadinya misalnya transaksinya $15, naikin jadi $50 atau $100. Supaya profit per transaksi itu jadi besar. Nah, itu kalau
layernya belum terpakai banyak. Tapi kalau ternyata market itu sudah turun, 10 layernya sudah terpakai, nah berarti kan kita udah habis nih. Sehingga ketika market turun lagi, ayo trade-nya udah nggak bisa beli. Kenapa? Karena maksimalnya cuma 10 layer. Nah, saat itu kita masih punya modal $30. Ya udah, Pak Minggus tinggal tambah saja layer. Bikin layer ke-11, bikin layer ke-12. Kalau dengan modal trading open posisinya $15, berarti kalau $30 itu kan hanya kebutuhannya 2 layer. Jadi tambah aja layer 11, layer 12. Seperti itu, Pak. Oke, idealnya pemilihan untuk koin-koin yang bagus agar dapat diinformasikan secara rutin oleh leader tim. Bagaimana? Ya, itu tadi, Pak. 20 koin aja. Dari 20 pakailah 5 koin terbaik. Gitu. Ethereum, XRP, Sol, Doge juga bisa. Gitu. Jadi yang penting gini, konsepnya adalah pilihlah koin-koin yang menurut saya koin-koin yang kuat, yang punya kapitalisasi pasarnya besar, gitu ya. Jangan pilih koin yang baru masuk, kita nggak tahu proyeknya seperti apa. Nah, biasanya memang koin yang baru listing itu pergerakan marketnya cukup cepat sekali, tapi memang resikonya pun besar. Jadi ketika udah naik, turunnya dalam, naiknya lama, Pak. Gitu. Jadi kalau mau aman, mainlah di koin-koin yang memang punya fundamentalnya yang kuat. 5 koin terbaik aja. Ya, seperti itu ya. Oke, kita udah ada di jam 21.39. Saya kasih ruang untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi. Setelah itu kita akhiri pertemuan malam ini. Silakan bila ada pertanyaan. Oke, nanya terakhir, Pak. Silakan Pak Salim. Kalau kita ada habis sampai layer terakhir, itu dia masih turun ya harganya. Itu berarti kita tinggal nunggu naik lagi kan ya? Nggak hilang kan uang kita, cuman kita tinggal nunggu naik lagi ya, Pak ya? Iya, betul. Tinggal tunggu naik aja. Dari layer terakhir, contoh turunnya 5%. Kan kelihatan tuh, di layer terakhir misalnya layer 10, bakal kelihatan minusnya di situ misalnya 5%. Berarti kita tinggal menunggu saja nanti market naik. Kalau malam ini marketnya naik 5%, berarti modal trading kita yang di layer terakhir itu sudah balik modal, Pak. Floatingnya tentu bukan minus 5 lagi, tapi floatingnya menjadi 0. Nah, ketika nanti marketnya masih naik lagi, 1,5% dari nilai floating kita tadi, maka di situ kita sudah profit. Artinya, Ayo Trade sudah akan jual di layer terakhir, kalau kita pakai skema grid. Gitu. Yang pasti ketika market turun, kita nggak usah panik. Karena duit kita nggak hilang. Tinggal tunggu saja. Nah, cuman memang kadang-kadang di masa menunggu inilah buat kita itu kurang nyaman, agak membosankan. Nah, supaya teman-teman nggak bosan, caranya gimana? Aktifkan 1 tambah grid, yang kedua kembangkan jaringan, Pak. Oh iya. Iya. Kenapa kembangkan jaringan? Sebab gini, trading ini kan sudah berjalan otomatis. Teman-teman mau ngeliatin ataupun tidak, nungguin ataupun tidak, ini udah berjalan secara sistem, Pak. Oke. Gitu. Kuncinya apa trading itu? Kuncinya di modal. Kalau teman-teman punya modal itu besar, market mau berlari liar, seliar apapun, kita pasti ada potensi profit, Pak. Karena market itu sama kayak bola, Pak. Bola, kalau teman-teman pukul ke bawah gitu ya, banting ke bawah, semakin kuat kita banting, membalnya juga semakin tinggi. Nah, trading tuh begitu. Kripto kalau dibanting kuat, naiknya juga akan tinggi. Yang menjadi masalahnya gini, bolanya masih di sini, belum dibanting, kita udah kehabisan modal, Pak.
Jadi ketika kebanting, harusnya kita dapat transaksi di harga murah, tapi kita nggak bisa beli. Kenapa? Karena modalnya nggak ada. Membawa ide yang muncul belakangan, dibawa ke belakang, seakan-akan ide itu sudah ada di sana. Nah, Modalnya bagus, ayo pindahin ke Binance, Kamki ke Binance. Jadi di grid itu enaknya kita anatomis itu apa? Misalnya kalau saudara mengatakan Rasul Paulus naik sepeda, ya udah. why? Karena pada masa Paulus, Jadi semakin panjang layer grid kita, ya Rasul Paulus naik sepeda. Atau saudara mengatakan Rasul Petrus makan es krim. Tidak ada es krim. dimulasinya, gitu ya. Terima Jadi kasih, Pak Hem. sama-sama Pak Salim. Yang salah secara historis. Fasya Muklis. Kesalahan sejarah itu adalah Oke. Berapa banyak profit yang kita dapat ketika gas fee 50 akan habis? Pembagiannya kan 80-20. Jadi kalau misalnya Pak Muklis itu profit $100, berarti trading fee-nya dipotong 20%. $20, Pak. Kalau profitnya $200, trading fee-nya dipotong $40. Berarti kalau profitnya $250, trading fee yang dipotong adalah $50. Jadi 20% dari $250 adalah $50. Ya, seperti itu ya Pak. Oke, hampir 2 jam kita ngobrol bersama, santai tetapi mengasihkan, dan ternyata saya rasa masih ditanya Pak Muklis. Sebentar, saya jawab dulu ya. Ini yang terakhir ya. Ini berlaku perkelipatan ya Bang? Tidak, jadi per transaksi. Berlakunya per transaksi. Gitu. Tadi saya cuma ngambil contoh kelipatan supaya lebih mudah. Tetapi trading fee kita itu dipotong setiap transaksi. Ya, jadi kalau misalnya Pak Muklis dengan modal contoh $15, $100 open posisinya. Kalau $100, 1,5% profit itu sama dengan $1,5. Nah, di $1,5 ini kena fee-nya 20%. Berarti yang dipotong adalah 0,3 USDT. Gitu. Jadi pemotongannya bukan per kelipatan, tetapi pemotongannya adalah per transaksi. Ya. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Pesan saya simpel saja. Ya, semoga melalui pertemuan kita pada malam hari ini bisa membuka paradigma kita tentang mudahnya melakukan trading dan tentang gampangnya kita mencari duit menggunakan affiliate, dan manfaatkanlah affiliate itu teman-teman. Kenapa? Karena market kita itu luas. Kurang lebih ada sekitar 20 juta orang pengguna kripto untuk exchanger lokal, dan nanti kalau kita udah punya bot saham, itu pun market saham begitu luas sekali teman-teman. Jadi pesan saya, manfaatkanlah affiliate ini dengan baik, karena dari affiliate teman-teman akan dapat uang, dan uang itu teman-teman akan jadikan sebagai modal trading. Sehingga trading teman-teman itu tidak menjadi masalah lagi, karena teman-teman punya uang yang banyak dari bisnis affiliate. Itu saja dari saya. Semoga kita sukses bersama. Terima kasih buat hari ini, buat malam ini, dan sehat selalu. Salam cuan tumpah-tumpah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hem. Terima kasih.